Perkenalkan, nama saya Cynthia Amin. Saya berasal dari Kediri. Di sini saya mau menceritakan pengalaman terpahit saya. Ketika saya berumur 19 tahun, waktu itu saya tinggal di rumahnya Bude beberapa bulan. Di situ saya dihamili oleh sepupu saya. Dan ketika umur 2 bulan dalam kandungan, saya berusaha untuk menggugurkan kandungan saya sampai umur 5,5 bulan. Ternyata usaha saya pun sia-sia, dan akhirnya langkah terakhir saya pergi ke dokter kandungan bersama sepupu saya, mau kiret. Nah, ternyata di situ dokter menyarankan karena kandungan saya sudah 5,5 bulan, kemungkinan besar berisiko tinggi, yaitu mengenai nyawa saya. Dan dokter pun juga menanyakan keuangan saya, apakah udah siap. Nah, ternyata ya tidak mencukupi. Dan akhirnya dokter memberikan penyubur kandungan, dan akhirnya saya pun juga menurut. Karena saran-saran dokter, negatifnya gimana, positifnya gimana, akhirnya saya menuruti dokter. Selang 2 minggu kemudian, pertumbuhan kandungan saya semakin kelihatan. Saya mempunyai ada rasa ketakutan, rasa tidak nyaman, tidak bisa tidur, stres. Kita berdua hanya memikirkan bagaimana jalan keluar. Kalau seandainya masalah ini mau ngomong ke keluarga, pasti akan akibatnya pun juga tidak baik. Dan akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke Kalimantan, dan akhirnya pun saya tinggal di tempat teman saya di Banjarmasin. Dan di situ saya beberapa bulan kemudian saya pun juga tidak nyaman. Akhirnya saya pindah juga ke rumah saudara saya yang ada di Pleiari. Ketika kedatangan saya, saudara saya pun juga kaget dengan keadaan saya. Tapi saya bohong sama saudara saya kalau saya sudah menikah dan saya ingin istirahat di sini. Mungkin nanti suami saya mau menyusul saya. Ternyata berbulan juga sampai 2 bulan di situ. Akhirnya saudara saya pun juga curiga. Akhirnya memberitahukan kabar ini, kabar tentang keberadaan saya, yang keadaan saya, ke keluarga yang ada di Jawa. Dan ketika ada pembicaraan malamnya itu saya tahu, benar saya kaget juga, merasa takut, merasa tidak nyaman. Akhirnya paginya saya pamit sama saudara saya kalau saya ingin pulang ke Samarinda. Karena saudara saya juga tahu keluarga banyak yang ada di Samarinda. Akhirnya dia memberikan izin dan membelikan tiket saya naik bis perjalanan ke Banjarmasin ke Samarinda. Dalam perjalanan pikiran saya sudah tidak karuan, meskipun sebelumnya saya masih rutin untuk melakukan sembahyang, tapi itu tidak menjadikan kekuatan saya. Tapi yang ada di dalam pikiran saya selama perjalanan Banjarmasin ke Samarinda, saya hanya ingin bunuh diri, itu aja. Dan ketika saya sudah turun dari bis, akhirnya saya, ya benar juga, saya tidak ada rasa ketakutan atau apa. Intinya saya ingin mati, bunuh diri supaya saya bisa keluar dari beban permasalahan yang saya hadapi. Dan ketika saya turun bis, akhirnya menenteng tas kanan kiri, saya menyeberangi jalan, ada banyak kendaraan lalu lalang, saya tidak menghiraukan. Saya harus mati, saya harus mati. Itu yang ada di pikiran dan hati saya. Benar juga ketika itu ada mobil, saya menyeberang, di klakson-klakson pun saya tidak menghiraukan. Dan akhirnya saya diseret sama seseorang, dipinggirkan. Dan mobil yang mau menabrak saya itu akhirnya minggir, menghampiri saya dan menanyakan, "Kenapa? Apa yang kamu pikirkan? Ada apa?"
Saya tidak bisa menjawab. Yang saya hanya bisa menangis, saya ingin mati. Tolong lepaskan, lepaskan. Saya ingin mati, itu aja jawaban saya. Dan ketika itu yang punya mobil pun juga mungkin ada rasa kasihan. Akhirnya saya disuruh masuk ke dalam mobil. Oke, kita ke rumah aja. Saya kebetulan rumah saya juga dekat dari sini, dia bilang gitu. Akhirnya saya mengiyakan aja, tapi dalam perjalanan saya disadarkan, dinasehatin, sebenarnya tujuanmu kemana? Kamu ada apa tadi? Sambil menangis saya ada masalah. Saya ingin ke rumah paman saya. Saya bilang gitu. Rumahmu mana? Rumah paman saya ada di Perunas Air Putih. Akhirnya saya diantar ke situ. Dan ketika itu juga paman saya juga kaget dengan keberadaan saya, kehamilan saya, karena baju saya, wajah saya kusut sekali karena semalam saya tidak bisa tidur di dalam perjalanan. Dan akhirnya malamnya saya ditanyain sampai mendetail, kenapa kamu hamil, sama siapa. Akhirnya saya mengaku. Akhirnya seketika itu juga paman saya menghubungi keluarga yang ada di Kediri, dan semuanya keluarga yang ada di Kediri pun juga gempar, kaget, karena yang dia tahu bahwa saya ada di rumah bude saya. Ternyata sekarang kok ada di Kalimantan dan keadaan hamil. Dan akhirnya ya itu keluarga dari bapak mendatangi keluarga rumah bude untuk menanyakan dan memberitahukan keberadaan saya. Dengan akhirnya banyak hal yang terjadi antara musyawarah, tidak ada mufakat. Akhirnya keluarga dari bapak saya harus bisa nggak bisa, saya harus menikah dengan sepupu saya. Dan akhirnya saya dibelikan tiket pesawat, saya dipulangkan ke Jawa. Dan ketika itu saya jam 4 saya tiba di rumah nenek saya. Ternyata sepupu saya ada di situ. Ternyata 2 minggu sebelumnya sepupu saya sudah berada di rumah nenek saya. Dan malam sore saya datang, paginya saya langsung dinikahkan. Bapak penghulu datang ke rumah nenek saya. Dan seketika itu pun kita pisah. Sepupu saya pulang ke rumah orang tuanya dan saya tinggal di rumah nenek saya. Ketika anak saya lahir, saya benar-benar tidak bisa menerima kenyataan ini. Saya tidak bisa menerima anak saya karena dari awal ini bukan dari hasil cinta saya. Saya benar-benar tertekan, benar-benar saya merasa stres. Intinya saya tidak ingin melihat anak saya. Bahkan ketika anak saya sampai berumur 3 tahun pun saya selalu menyiksa dia, tidak sayang sama dia. Pernah saya masukin ke kamar mandi, mau memandikan, karena ingat masalah saya, kebencian sama saya, ingat apa yang sudah terjadi selama kehamilan. Benar, rasa itu menjadi rasa benci sama anak saya. Dan akhirnya saya mulai dari situ saya tidak dipercaya untuk mengasuh anak saya. Intinya saya bukan jadi seorang ibu yang baik, karena dari awal emang ini saya sadar bukan hasil dari kasih sayang saya sama sepupu saya. Akhirnya saya anak umur 3 tahun saya tinggal ke Hong Kong, membawa beban berat, kepahitan, sakit hati, kemarahan. Saya luapkan, dan saya pun rasa dendam itu selalu ada. Suatu saat saya ingin membunuh dia jika saya nanti pulang dari Hong Kong. Dan ketika saya di Hong Kong, benar rasa itu saya luapkan. Gaji pertama saya habis untuk apa yang aku suka beli untuk menyenangkan hati saya. Berlanjut sampai saya punya kenalan teman Indonesia juga yang ternyata tiap liburnya ke diskotik. Nah dari situ saya
selalu ikut dia. Akhirnya saya tahu sendiri bagaimana kehidupan diskotik. Saya mencoba minum minuman keras, mencoba mabuk-mabukan, merokok. Akhirnya saya bisa merasakan apa itu narkoba. Dan akhirnya saya sangat-sangat menyukai sabu-sabu dan ganja. Sehingga gaji saya tiap bulan tuh habis untuk membeli obat-obat itu. Semakin bertambahnya waktu, saya punya kenalan orang dalam. Kadang saya tidak perlu beli sabu-sabu, bahkan saya kadang membantu untuk membelikan. Akhirnya saya dapat dari situ. Itu benar-benar membuat saya itu saat pikiran kalut, saya langsung larinya ke minuman keras, ke sabu-sabu. Itu terjadi sampai 5 tahun. Ketika minum minuman keras itu pun saya lakukan waktu jam kerja juga. Ketika itu majikan berangkat pagi, pulang sampai jam 8 malam, dan anaknya sekolah. Jadi waktu senggang itu saya pergunakan untuk minum minuman, kadang merokok. Setelah itu saya bersih-bersih rumah. Dan sehingga tidak kelihatan, itu terjadi saat pikiran kalut, mengingat masa lalu, kepahitan, itu selalu timbul. Jadi saya setiap gajian itu saya langsung beli minuman keras, itu saya simpen di kamar saya. Yaitu gunanya kalau saat pikiran kalut baru saya minum itu. Dan itu terjadi sampai 5 tahun. Dan ketika itu saya pindah majikan yang kedua, dan di situ saya dipertemukan teman. Akhirnya saya ajak ke diskotik, dia pun awal-awal juga mau. Akhirnya tiap minggu saya ajak ke diskotik, dia merasa tidak nyaman dan dia mulai mengetahui kehidupan saya, bahwa saya suka narkoba, suka konsumsi sabu-sabu, merokok, minuman keras. Akhirnya dia menasehati saya, kamu masih muda, kamu masih punya harapan untuk yang kamu raih, kamu ada cita-cita, kamu masih ada kesempatan untuk keluar dari zona yang tidak bagus ini. Kamu harus keluar. Bisa nggak kamu bisa datang ke gereja yang berbahasa Indonesia? Kamu di situ bisa belajar. Tidak harus kamu percaya Kristen, tapi kamu mungkin di situ kamu akan mendapatkan ketenangan. Karena dia mendukung saya, dan akhirnya dia menyarankan untuk saya datang ke gereja yang berbahasa Indonesia. Karena saya juga ingin menyenangkan dia, menuruti dia, karena kayak apapun dia telah banyak membantu saya. Masalah keuangan, masalah dia mengobatkan saya dari narkoba, banyak hal. Jadi saya menuruti, iya aja, saya nurutin. Ketika hari Minggu saya datang ke gereja. Akhirnya di situ saya pertama kali masuk gereja itu benar kaget. Waktu itu ada jamuan kudus yang lagu persembahannya sejauh timur dari barat. Dari situ saya mengingatkan, inilah saya banyak dosa apa yang saya lakukan. Saya tidak sadar dan mengingatkan saya, oh saya dulu pernah sembahyang 5 waktu rutin juga. Tapi ketika saya mendengarkan pujian-pujian ini, mengingatkan, oh Tuhan Yesus, ampunilah saya. Tapi ketika itu, oh saya berkepercayaan agama lain, kenapa saya kok bilang gitu? Tapi saya tetap, oh Tuhan, ampunilah saya Tuhan Yesus, inilah dosa-dosa saya. Sambil saya menangis, tak henti-hentinya. Dan dari situ saya merasakan ada rasa yang saya sendiri saya tidak tahu. Intinya saya kok nyaman, merasa dekat kepada Tuhan. Dan akhirnya ibadah selesai, saya keluar. Dan setelah itu minggu berikutnya lagi saya ada rasa kerinduan ingin merasakan seperti minggu kemarin. Saya datang, tapi kali ini saya mendatangi gereja yang bukan dari gereja kemarin. Pindah gereja karena gerejanya
dekat juga. Nah, akhirnya dari situ saya pun banyak kenalan juga dari teman-teman Indonesia juga, karena teman itu juga dekat sama tempat pekerjaan saya. Dan dari situ akhirnya saya tiap minggu bergereja, dan pelan-pelan saya pun ya, karena saya dari awal mengikuti, ingin menyenangkan teman saya, menghargai kebaikan dia, saya ya hanya gereja-gereja aja. Tapi pelan-pelan akhirnya saya diberikan Alkitab, dan dari situ saya belajar membaca Alkitab. Dan di awal-awal itu saya, oh ternyata di Alkitab ini kok ada nama-nama seperti di Muslim, ada Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Iska, ada Ismail, ada Nabi Nuh. Jadi ketertarikan saya semakin ingin penasaran, oh apa sih yang ada di dalam Alkitab ini? Akhirnya saya belajar. Dan ketika saya membaca, iman saya semakin dikuatkan, ada rasa kenyamanan, ada rasa ketenangan ketika membaca itu. Dan dari situ saya menyampaikan ke teman saya siap dibaptis. Akhirnya dia sangat-sangat mendukung saya dan terharu. Akhirnya oke, itu bagus, itu pilihan yang tepat untuk hidupmu, dia bilang gitu. Dan akhirnya saya juga ngomong ke ibu pendeta, menghadap ke ibu pendeta, ibu saya siap untuk dibaptis. Nah akhirnya saya pikir dengan jalan bisa ngomong langsung dibaptis, ternyata tidak. Ternyata banyak yang harus saya lakukan. Saya harus katekasi, saya harus pelepasan masa lalu, mungkin ada kuasa kegelapan. Itu dari ibu pendeta mengasih arahan kayak gitu. Akhirnya saya melakukan katekasi, pelepasan. Ya betul saja, ketika saya mau berangkat ke Hong Kong dulu, saya memang pergi ke kiai, dibantu oleh saudara saya. Nah di situ saya dikasih gotri sepeda itu 12 biji. Nah itu suruh telan ketika azan maghrib, itu saya telan 3 tiap hari. Lagian juga ada peru ayam, itu saya telan. Dan ada kiai satunya lagi, karena saya berangkat ke Hong Kong ada 2 kiai, yaitu yang satu untuk pengasihan, dikasih sabuk, intinya untuk supaya majikan saya nanti baik dan mengasihi saya. Dan akhirnya itu saya pakai, sampai di gereja pun saya masih pakai waktu itu. Ketika ada pelepasan saya mengerti itu, akhirnya saya lepas semuanya. Dan semuanya sudah urusan katekasi, pelepasan selesai. Akhirnya saya minggu depannya saya siap untuk dibaptis. Suatu hari ketika ada kesempatan, majikan mengizinkan libur ke Indonesia, saya diizinkan libur 3 minggu. Waktu itu kebetulan adik saya melaksanakan pernikahan. Dan saya pulang, ketika itu pun juga saya ketemu dari saudara, dari bapak, dari ibu, dari lain-lainnya. Dan ada satu saudara yang benar-benar bilang ke saya, kamu pulang ke Indonesia tidak membawa keberhasilan, tidak membawa uang, tapi yang kamu bawa salib. Benar-benar kiplatmu Malik. Dia bilangnya gitu. Tapi saya dengan tegas, dengan saya pulang, sebelum pulang sudah menyiapkan, pasti ada hal-hal yang tidak enak nanti ketika saya ada di Indonesia. Benar juga, jawaban saya hanya satu, ini pilihan hidup saya. Mati hidup saya, senang hidup saya, ini pilihan saya. Karena saya memilih ini, saya benar-benar bahwa melalui Tuhan Yesus hidup saya dapat kekekalan. Tuhan Yesus memberikan tempat surga. Itu iman saya. Akhirnya dia sendiri tidak bilang apa-apa. Ya intinya tidak menyukai keberadaan saya percaya Tuhan Yesus itu. Dan ketika itu saya balik lagi ke Hong Kong, akhirnya kehidupan saya pun semakin dekat kepada Tuhan, semakin saya
rindu untuk melayani Tuhan. Semakin saya terus belajar, meskipun banyak jatuh bangunnya. Dan dari situ saya bersyukur melalui konseling, melalui bimbingan-bimbingan dari Bapak Ibu Gembala. Akhirnya apa yang saya rasakan di masa lalu itu, saya ada rasa kepahitan, ada rasa sakit hati, kemarahan kepada saudara sepupu saya, rasa dendam, itu berubah. Saya bisa mengampuni dia, memaafkan dia, dan bahkan saya bisa berdoa untuk dia. Jadi di hati pun saya saat ini sudah tidak merasakan rasa itu. Dan yang saya rasakan hanya ingin mengasihi, mendoakan supaya dia diberkati Tuhan, mendoakan supaya dia itu pekerjaannya baik. Itu hari-hari saya, setiap saya berdoa untuk dia. Dan saya bersyukurnya lagi, anugerah Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan saya. Melalui saya juga, kedua orang tua saya, bapak ibu saya percaya Tuhan Yesus. Dan itu membuat saya benar-benar bahwa Tuhan Yesus berkarya di dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Ketika saya ada kesempatan pulang yang kedua, emang rencana saya untuk anak saya mau minta maaf kepada anak saya atas perlakuan masa kecil sampai bertumbuh umur 15 tahun. Saya minta maaf kepada anak saya, ngasih pengertian kepada anak saya, kenapa ibu tidak mengasuh kamu sejak kecil. Akhirnya saya kasih pengertian, dia hanya mendengarkan dengan senyum-senyum sendiri, karena saya menyampaikan juga sambil juga guyonan kayak gitu, sambil dia di pangkuan saya gitu. Akhirnya dia pun, opo sih, oke lah, dia bilang gitu. Akhirnya saya semakin, oh Tuhan, anak saya ternyata nggak ada rasa dendam untuk saya. Saya pikir kayak gitu. Oh, berarti anak saya juga bisa menerima kata-kata saya, mendengarkan. Kok bisa oke lah. Akhirnya saya kejar terus. Oke lah, oke yang gimana? Ya oke lah, dia bilang pokok oke lah. Itu sambil saya mainin jari-jari dia, mijetin kayak gitu. Dari situ saya ya bersyukur saya bisa mengutarakan apa yang selama ini saya pendam untuk anak saya bisa minta maaf. Dan dari situ kehidupan saya pun mulai ada rasa sayang pada anak dan keluarga pun juga semakin ada perubahan juga. Dan bahkan hubungan saya dengan anak semakin membaik, hubungan kepada keluarga lainnya juga membaik. Saya sangat bersyukur semua ini terjadi, itu karena semuanya karena Tuhan bekerja dalam kehidupan saya dipulihkan, hubungan saya dengan keluarga juga dipulihkan, hubungan kepada anak saya dipulihkan, semuanya baik-baik adanya. Dan saya sangat bersyukur, saya saat ini pun tidak merasakan rasa dendam atau apapun. Saya ingin mengasihi semuanya yang ada di rumah, terutama orang-orang yang pernah menyakiti saya. Itu saya belajar untuk terus memaafkan. Sampai demikianlah kesaksian saya. Biarlah melalui kesaksian saya ini dapat menjadikan berkat bagi orang yang mendengarkan. Terima kasih, Tuhan memberkati.